Salam, selamat datang di channel Calon Maju. Sebelum menonton jangan lupa subscribe ya, dan like videonya, share pada teman-teman biar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa komen. Nah, di video ini jelas sekali semua ilmu-ilmu hitam atau yang sering dimaksudkan dengan ilmu kebal itu tidak sempurna kawan-kawan. Ada kekurangannya. Yang sempurna hanya ada di dalam nama Yesus. Dan simak aja ya videonya. Saya tertarik dengan Bapak pada hari ini karena saya sering menonton Bapak di YouTube. Bagaimana ilmu kebal tidak bisa mati, santet dan sebagainya. Terkait pada acara malam hari ini mengenai guna-guna, mungkin sedikit banyak ada juga kaitannya dengan orang tua saya saat ini di Kalimantan. Ingin tanya apa? Ini saya mau tanya begini, Pak. Dia ini ada memegang satu jimat. Jimat itu seperti besi, terus yang kedua adalah kuda laut. Nah, waktu itu pernah saya tanya, ini fungsinya untuk apa? Kebal itu. Pertama, yang kedua adalah untuk menundukkan kalau saat berbicara. Nah, ini juga terkadang, maaf Pak Daud, kalau ke toilet itu dompetnya dia kan letak di dompet, itu nggak mau diajak ke toilet. Nah, tapi juga dia saat ini mempunyai bapak angkat di Kalimantan, yang notabene setengah sebagai sentua di gereja, setengah juga masih percaya kepada hal-hal mistik demikian. Yang ingin ditanyakan apa? Pertanyaan saya sekarang, kaitannya dengan orang tua saya saat ini yang masih memegang itu, apakah ada dampaknya ke depan atau kehidupannya saat ini? Ke anak-anaknya? Ke anak-anaknya maupun keluarga pada umumnya, pada dirinya. Yang kedua, begini Pak Daud, saya waktu ke Sumatera, pas bersama istri waktu itu tahun 2015 terakhir, sebelum 2015 saya pindah ke sini, salah satu klien, kebetulan saya pengacara, salah satu klien itu bilang sama saya, Pak David, kamu ada yang mengikuti dari belakang, yang menjaga kamu. Saya antara percaya tidak percaya. Itu dari Kalimantan yang mengikuti kamu, jadi kalau santet biasa-biasa nggak masuk sama kamu katanya. Tapi saya percaya hanya Yesus gitu. Saya pernah megang barang, tapi saya di Kalimantan saya lepaskan, itu saya bakar. Karena waktu itu Kalimantan kan identik dengan mistik-mistik gitu Pak. Itu tadi kembali pertanyaan saya. Pertama, bagaimana kehidupan orang tua saya dengan memegang jimat itu. Yang kedua, apakah benar saat ini saya mungkin ada dulunya saya nggak tahu dimasuki oleh atau dibawa oleh orang tua saya ke tempat orang pintar, sehingga detik ini masih adakah? Saya jelasin. Terima kasih. Yang pertama, jenis unsur logam besi biasanya itu kotak. Itu jenis kebal dan untuk wibawa. Semua jimat, kalau dibawa buang air besar, kekuatannya tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Sebelum saya bertobat, guru saya mengajarin saya gini, semua ilmu gaib kekuatan mistik pada waktu ketemu satu unsur yang berlawanan, segala kekuatan mistik, kekuatan gaib tidak berfungsi. Kita makan, ini masuk, satu unsur, keluar berlawanan, jebrot, betul? Makanya orang punya jimat, kalau buang air besar, taruh dulu baru nongkrong. Kenapa? Satu unsur berlawanan. Jelas? Jelas? Apa saudara? Orang yang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa. Unsur logam. Lawan dari logam biasa ada logam mulia. Tembak proyektil peluru dari emas. Jedor, tembus. Jelas? Jelas? Nah, itu apakah ilmunya keluar? Tidak. Kekuatan tidak berfungsi aja. Kutukan tak berjalan. Orang punya ilmu gaib, mati susah. Mandiin daun kelor, mati dengan tenang. Lawan dari kehidupan adalah kematian. Arti kelor, arti mati. Pohon kematian. Jelas? Jelas? Nah, orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa, baca tidak apa. Yang satu unsur berlawanan, yaitu bayangan. Tusuk bayangannya, cep, tusuk orangnya lagi, celep, tembus. Karena wujud asli di bayangan. Satu unsur
Kalau bayangan ditusuk, tetap kebal. Apa kelemahannya? Ada. Semua ilmu mistik itu kelemahannya apa? Kalau di sini kebal, di sini maaf, tidak kebal. Tusuk bagian sininya, jelek, selesai. Jadi Tuhan itu adil. Orang Kristen diberi kuasa dalam nama Yesus. Orang yang bukan Kristen untuk mengalahkan ilmu gaib diberikan hukum alam. Sehingga tidak ada kejahatan yang sempurna. Orang sekebal apapun, bagian sini tidak bisa kebal. Kecuali dia menguasai ilmu aji besi kuning. Nah, semua ilmu besi kuning, seluruh tubuh itu kebal semua. Termasuk sini kebal, sini kebal. Tetapi yang tidak kebal adalah apa? Pasti di bagian kaki kirinya ada titik. Kalau menguasai ilmu besi kuning. Ada titik hitam. Dan titik hitamnya itu pasti tembus. Makanya kalau mengalahkan orang punya ilmu kayak saya, sebelum saya tobat, ini sebelum saya tobat udah dibocorin loh. Nah, setelah saya tobat, baru saya bocorin. Nah, kelemahan saya itu adalah apa? Seluruh tubuh saya itu kebal. Tapi di kaki bagian kiri, itu ada titik hitam yang tidak kebal. Makanya saya itu, nah ini tak tunjukin. Nah, ini tembus sampai sini. Kalau orang menguasai ilmu apa? Besi kuning. Sini. Ketahuan tidak pakai kaos kaki. Saya punya celana ini udah 15 tahun loh. 15 tahun. Dan tahu enggak? Harganya $10. Tapi ingat, belinya di USA asli. $10. Jadi kalau sekarang Rp130.000 di Walmart. Nah, yang itu. Jadi semua unsur mistik itu tetap ada hukum A. Jadi orang yang kebal semuanya, pasti bagian kakinya ada titiknya. Dan bagian titik itulah yang diserang. Cep, langsung. Ini goyang sikat. Makanya dulu sebelum saya bertobat, itu enggak boleh dibocorin. Rambut kebal, semua kebal, sini semua kebal. Hanya situ yang enggak kebal. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna. Jelas? Tapi untuk tahu kelemahan saya seperti ini, susah. Betul? Kalau saya tidak bocorin sendiri. Nah, makanya saya dulu selalu pakai alas kaki. Supaya apa? Dan nanti pas satu tidur, dikasih kawat berduri, aduh. Tidak ada yang Nah, yang pertama, kalau orang tuanya punya ilmu gaib, anak cucunya itu kena kutukan. Sering sakit-sakitan, rumah tangga hancur. Karena ilmu mistik itu mengambil hawa dari tubuh keluarganya. Namanya inti kehidupan. Apa saudara? Nah, tetapi kalau anaknya itu percaya Yesus, dia terlepas dari kutukan itu. Nah, Pak, kalau enggak percaya gimana? Kutukan berjalan. Yang kedua, tentang setan. Setan itu ada di mana-mana. Saya beritahu, setan itu ada di mana-mana. Betul? Nah, kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, setan tidak ada dalam diri kita. Itu yang benar. Tapi menggoda kita, dia berusaha. Karena setan ada di mana-mana. Jelas? 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 Nah, jadi kalau ada orang ngomong, saya lihat setan ini. Ya setan lewat kan banyak. Betul? Yang tidak boleh, setan itu masuk dalam diri kita, dan masuk ke rumah tangga kita dan keluarga kita. Itu yang tidak boleh. Kalau rumah kita, kenapa dikasih minyak urapan dalam nama Yesus? Itu supaya setan ini tidak bisa masuk. Ada tanda. Ibaratnya maaf, kalau anjing kencing itu tanda wilayah.
Tanda ya, kekuasaan. Nah, minyak urapan, walaupun minyaknya 1 ton, didoain tanpa iman, tidak ada gunanya juga. Harus dengan dalam nama Yesus oleh minyak, supaya tidak balik lagi. Jelas? Nah, dari video tadi sudah jelas kan teman-teman, siapa yang berkuasa atas segala isi bumi? Pasti teman-teman tahu dong. Oh iya, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.